Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah keprihatinan kita bersama karena pandemi saat ini, maka pemerintah, PGI, dan Sinode GKJ memberikan himbauan untuk pencegahan perkembangannya COVID-19. Untuk itu, ibadah masih dilakukan secara online. Sebelum kita memulai, ada beberapa warta jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengumpulan persembahan ditransfer dengan cara transfer ke Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 412001 017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Yang kedua, persembahan bisa disampaikan melalui ketua wilayah atau anggota majelis masing-masing. Untuk itu, mohon perhatian segenap jemaat. Warta berikutnya dari Panitia Paskah. Pada ibadah Jumat Agung ini, kita juga akan menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur, saat ini akan ada persembahan khusus perjamuan kudus. Adapun kegiatan dalam rangkaian Paskah yang masih akan kita lakukan adalah sapaan rohani malam berkaitan dengan Sabtu Sunyi yang dilaksanakan pada hari Sabtu 3 April 2021 mulai pukul 17 yang diisi dengan fragmen murid Tuhan Yesus dan para perempuan yang berdoa atas kematian Yesus dalam kesunyian. Yang kedua, ibadah subuh Minggu Paskah. Guna memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang dilaksanakan pada hari Minggu 4 April 2021 mulai pukul 5 yang akan diisi dengan fragmen para perempuan yang hendak meminyaki jasad Yesus. Namun ternyata bahwa kubur telah kosong karena Yesus telah bangkit. Semua kegiatan tersebut dapat diikuti secara online melalui media YouTube. Mohon perhatian seluruh warga jemaat GKJ Cimahi. Jemaat dimohon berdiri. Panggilan beribadah. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Derah cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat orang banyak sebagai awal kekalahannya. Namun itu semua rela dijalani untuk memenangkan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Mari kita bersama pujikan Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan kedua, memandang salib Rajaku.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi pengakuan dosa. Dalam Taurat difirmankan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Tetapi rohani kami berontak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur 22, ayat yang pertama dan kedua. Dalam Mazmur dijanjikan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50, ayat 15. Namun hati kecil kami mungkin sering berkata, bagaimana engkau meluputkan kami, dan kemudian kami memuliakanmu, sedangkan engkau sendiri tak berdaya menahan salibmu? Ya Tuhan, ampunilah kesombongan, keangkuhan, dan kedegilan hati kami, yang membuat kami tidak mampu melihat kehendak-Mu. Jemaat, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 170, bait pertama dan ketiga, Kepala yang Berdarah. Bapak Ibu Jemaat, terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain.
dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat menyanyikan kesanggupan dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Di Jumat Agung ini ya Allah, kami kembali datang ke hadirat-Mu, bersekutu di dalam doa, ingin mempersiapkan diri mendengarkan sapaan firman Tuhan di hari Jumat Agung, hari di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib kami kembali hayati di tengah-tengah pandemik. Dan tidak hanya itu, kami juga diajak dalam ibadah ini menghayati pengorbanan berupa roti dan anggur perjamuan Tuhan menjadi lambang akan kasih Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Dan sapaan firman-Mu lah yang memampukan menguatkan kami untuk kami dapat melihat karya Kristus dalam rangka merengkuh kematian demi kehidupan abadi. Urapi hamba-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 42. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 42. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi, karena takut kepada orang-orang Yahudi,
meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menaburkan mayat, dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan mau melakukannya dalam kehidupan, memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Sebuah ciuman penuh dusta aku terima dari tiap murid yang tiap hari bersamaku. Para prajurit itu tertawa terbahak, mengolok, memukul, menendang, bahkan meludahi aku. Anyaman ranting berduri menjadi mahkota kesakitan, penuh darah di kepalaku. Melihat mujizat dariku, namun demi menyalibkanku, mereka memilih pembunuh itu untuk dibebaskan. Setiap pecutan cambuk berujung paku membuat punggung dan sekujur tubuhku penuh dengan luka menganga. Bahu penuh luka ini memanggul beratnya kayu salib yang akan membunuhku di Golgota. Nadi dan sarafku pecah seiring paku yang menembus tangan dan kakiku. Ingatkah kau? Ingatkah kau? Aku mati di kayu salib itu. Ingatkah kau anakku
kasih, bahwa Engkau selalu ada dalam ingatanku. Dan darahku cukup bagimu. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Hari ini kita memasuki Jumat Agung. Tema kita mengajak untuk kita dapat kembali merefleksi dan melihat, merangkuh kematian demi kehidupan. Ya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sejak gereja-gereja di seluruh dunia tidak melaksanakan ibadah tatap muka untuk mencegah penyebaran COVID-19, banyak orang yang mempertanyakan keberadaan Allah. Bahkan tidak hanya itu. Kalau Ibu Bapak masih ingat, tepat setahun lalu, bahkan sebelumnya, orang yang menutup ibadah atau gereja-gereja yang menutup ibadah karena pandemik, selalu diasumsikan bahwa, oh karena ini pendetanya nggak punya iman, gitu ya. Kalau masih ingat, mungkin ini juga yang terjadi dalam kehidupan di GKJ Cimahi. Pada saat majelis memutuskan untuk kita tidak adakan ibadah di tanggal 15 Maret tahun lalu. Luar biasa itu. Saya pun merasakan. Akan tetapi apa? Ini dia. Yang selalu saya katakan adalah iman itu menghidupkan. Bukan mematikan, bukan menyengsarakan. Akan tetapi iman itu adalah menghidupkan. Tapi Kristus Yesus kenapa mati? Ya, karena dia memiliki iman untuk apa? Menghidupkan kita semua. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak hanya itu, kita pun bertanya, apakah Allah sedang melakukan karantina mandiri, gitu ya? Sehingga sulit bahkan tidak bisa diakses. Mengapa sampai 1 tahun kita mengalami? Dari mana dan dari siapa kita dapat memperoleh penghiburan atau pengharapan yang sesungguhnya? Bertanya dan pertanyaan itu pun terjadi sampai saat ini. Atau lebih ekstrim dengan pertanyaan, mungkinkah Allah kalah, tak berdaya menghadapi hal ini atau pandemik ini? Terlebih, Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus, bagi mereka atau keluarga-keluarga yang merasakan imbas dari pandemik ini. Entah mereka yang terkena PHK, entah mereka juga yang terkena COVID-19, yang mungkin sampai saat ini masih sakit. Atau entah mereka yang harus kehilangan anggota keluarga. Entah itu suami, istri, anak-anaknya, orang tua, kakak, adik, rekan sahabat yang kita kasihi. Maka pertanyaan-pertanyaan ini pasti dan wajar muncul dalam benak pikiran kita. Lalu jikalau itu tidak dapat terjawab, apakah kita akan undur dalam kehidupan? Firman Tuhan kita
mencoba untuk menguatkan ini semua dalam rangka merengkuh kematian demi satu kehidupan. Ibu bapak saudara yang Yesus Kristus, marilah kita arahkan pandangan kita pada Yesus yang disalib. Gitu ya, gambar salib ini. Apa yang hendak kita katakan sekarang ini? Kemungkinan besar kita akan mengunggam ataupun mengatakan bahwa penderitaan, derita. Ya, salib adalah penderitaan. Secara fisik orang yang disalib sangat menderita. Sangat mustahil ada orang yang tetap hidup setelah menanggung hukuman salib. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, penderitaan ini yang pertama yang dapat kita lihat dalam Jumat Agung ini. Ternyata apa? Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani juga mengalami satu penderitaan. Penderitaan itu tidak hanya sendiri, akan tetapi kita lihat Yesus menderita secara jasmani. Ya, Yesus bukan Superman atau Gatot Kaca. Ingat, dia juga sebagai manusia dan juga Allah. Sehingga dia merasakan rasa sakit yang begitu amat. Dan darah yang begitu tertumpah, begitu luar biasa. Dan tidak hanya itu, dia pun merasakan fisik yang hancur gitu ya. Ya, secara jasmani menderita. Lalu bagaimana dengan rohaninya? Secara jasmani kita sudah dapat melihat kehancuran tubuh Yesus. Namun dalam bayangan saya yang lebih membuat dia menderita ialah kenyataan bahwa dia menjadi tontonan, menjadi pajangan. Penderitaan di atas kayu salib sengaja dipertontonkan. Sehingga apa ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Secara jasmani dan rohani dalam tanda kutip, penderitaan yang luar biasa. Mengapa? Karena Yesus harus berlihat dan berhadapan dengan orang-orang yang 5 hari sebelumnya mengeluh-elukan dia, Hosiana. Dan saat ini orang yang sama itu juga yang menyalibkan Yesus. Ini dia bagian yang pertama, penderitaan yang dialami. Dan inilah juga bukti bahwa dalam kita menghadapi, kita jangan berpikiran bahwa aduh, Tuhan itu mah nggak ngerasakan. Oh enggak, Tuhan yang kita sembah pun merasakan satu penderitaan. Sehingga seperti puisi dan lagu tadi yang dibawakan sebelum kita menyaksikan ataupun melihat khotbah hari ini, mencoba untuk memperlihatkan itu semua ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah yang juga menderita, Via Dolorosa itu juga dirasakan. Dan kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan tantangan, sudah dirasakan oleh Allah sendiri. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Akan tetapi, pada saat kita melihat penderitaan yang dialami Yesus, bukan hanya sampai di situ saja. Ada bagian berikutnya. Penderitaan itu justru mengajak ada satu perubahan di dalam satu kehidupan. Apa itu? Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, bagian yang kedua. Meskipun Tuhan Yesus mengetahui dan dia akan merasakan begitu rupa, dengan penuh ketaatan dia tetap melakukannya. Inilah juga bagian dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, adanya ketaatan. Bahkan sampai dia mengungkapkan sudah selesai. Tetelestai. Bukan berarti sudah selesai, tutup, putus, habis, enggak. Dalam konsep ataupun konsep pemahaman Ibrani, tetelestai itu masih ada to be continue, selanjutnya, seterusnya. Berhenti dalam periodisasi itu, tapi masih terus berjalan dalam perkembangan. Inilah juga dalam kehidupan kita. Ada ketaatan. Meskipun
kita harus berjuang keras untuk memperoleh semuanya. Karena apa? Dalam ketaatan itu akan membuahkan hasil. Membuahkan hasilnya seperti apa? Kita lihat bacaan yang baru saja kita baca. Ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus. Tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua. Ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus Yesus. Bagian yang ketiga yang menarik terkait dengan kehidupan. Ada Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Figur-figur dua orang yang muncul di akhir kehidupan Yesus. Kalau kita masih ingat khotbah tanggal 14 yang lalu, Yohanes 3 ayat 16 justru muncul dari perjumpaan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus yang mana? Orang Yahudi, ahli Taurat, pemimpin bahkan dia. Dan ternyata apa? Berproses ketaatan untuk dapat datang bersama dengan Yesus. Proses itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Apa yang terjadi? Peristiwa salib memperlihatkan itu semua. Ada satu kehidupan yang baru. Ada satu ketaatan yang baru yang dimunculkan oleh Nikodemus. Sehingga pada saat itu kita dapat melihat, memandang salib Yesus Kristus dapat mengubah paradigma kehidupan. Contohnya siapa? Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Yusuf memberanikan diri kepada Pilatus meminta jenazah Yesus diturunkan. Nikodemus yang luar biasa memberikan minyak gaharu 50 kati atau 30 kilogram. Kalau kita lihat minyak gaharu itu harganya luar biasa. Lebih kurang 150 sampai 200 dolar per 10 cc. Jadi harga paling murah adalah 15.000 dolar atau 150 juta, itu kalau 10.000. Dalam keadaan 1 kilogram, misalnya 1 kilogram itu sama dengan 1 liter, maka dia tadi luar biasa memberikan minyak gaharu itu 50 kati beratnya, lebih kurang 4,5 miliar dia persembahkan. Memandang salib Yesus, ada pembaharuan kehidupan. Inilah juga di Jumat Agung ini, saat kita kembali melihat salib Yesus, Yesus yang tersalibkan itu. Saat kita bertanya, apakah Allah sedang isolasi mandiri karena kasus ini, karena pandemik ini, sehingga sulit untuk dapat ditemui, sulit untuk kekuasaannya dirasakan. Kita kembali diajak melihat salib. Salib yang apa? Salib yang memberikan keselamatan. Ya, memang pandemik ini masih ada. Akan tetapi, kuasa Allah pun ada. Buktinya, kita bersama masih dapat merasakan kuasa Allah untuk beribadah. Lalu bagaimana dengan mereka yang berdampak? Ya, pada saat rekan keluarga kita yang merasakan itu, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita pun diajak untuk selalu melihat karya Allah di dalamnya. Bahwa apa yang dialami, dia tidak sendiri. Sampai akhir kehidupan, Tuhan pun selalu mendampingi dan menyertai. Inilah juga untuk kita semua. Sehingga Jumat Agung saat ini, saat nanti kita juga dapat menerima roti dan anggur perjamuan, kembali menguatkan iman percaya kita. Pandemik tidak akan menggoyahkan iman, karena Yesus Kristus Tuhan dan Raja sudah menyatakan diri kasih-Nya disalib untuk menyelamatkan. Ibu, bapak, saudara, memandang salib Yesus ada pembaharuan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Marilah kita bangkit berdiri
dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Memandang salib Yesus, kami diajak kembali untuk melihat karya dan kuasa. Memang ada penderitaan, memang ada pengorbanan di dalamnya. Akan tetapi itu semua dilakukan bukan untuk diri sendiri. Itu semua dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Untuk kami yang saat ini hidup, sehingga memperoleh kehidupan yang baru. Saat kami juga sampai saat ini merasakan pandemik, Tuhan, kekecewaan, mempertanyakan keberadaan Tuhan, itu selalu muncul dalam benak pikiran kami. Akan tetapi, kami pun yakin, Tuhan tidak tinggal diam. Ada kuasa Tuhan yang terus kami rasakan. Akan tetapi yang menjadi pergumulan adalah, kami dalam hidup kami sudah dilingkupi oleh kabut kekecewaan. Oleh sebab itu justru melalui Jumat Agung yang hari ini kami rayakan, yang hari ini kami hayati, kami kembali diingatkan sehingga kabut pergumulan, kabut kekecewaan berangsur-angsur dapat hilang dalam hidup kami. Dan kami pun dapat kembali melihat cahaya salib, cahaya pengorbanan, cahaya kehidupan yang Tuhan boleh berikan. Sehingga kami dapat kembali melangkah bersama dengan Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Tuntun kami karya kasih Kristus melalui pengorbanan di Jumat Agung ini mengubahkan, memperbaharui keyakinan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan melaksanakan persembahan. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat pertama sampai ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dan dari utara, dan dari selatan. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 392 ayat pertama, ku berbahagia. Aku
Mari kita persembahkan di dalam doa, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang ada di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua. Kami ingin melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, dan roh kami, agar di dalam pelayanan ini kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Saat ini pula kami memohon kiranya Roh Kudus melepaskan kami dari pikiran-pikiran yang cemar, agar kami tidak menahan telinga hati kami terhadap benaran firman-Mu. Firman-Mu yang indah, yang yang telah Engkau taburkan melalui Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang telah kami terima. Biarlah firman-Mu jatuh di hati kami seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berkembang sehingga menguasai hidup kami. Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Setiawan Hartanto beserta keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam rangka Jumat Agung, di mana tubuh dan juga darah Kristus dikorbankan, GKJ Cimahi akan melangsungkan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Kami ucap syukur di hari Jumat Agung ini, saat Tuhan undang kami menikmati roti dan anggur perjamuan. Terlebih kami kembali dapat menghayati karya keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Mampukan kami untuk dapat merefleksikan dan juga mengubah kehidupan kami, bahwa kehidupan yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang baru. Sehingga melalui roti dan anggur perjamuan, iman dan juga kehidupan kami semakin diperbaharui. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mempersilakan untuk mempersiapkan roti dan anggur yang akan digunakan untuk sakramen perjamuan. Bagi umat yang sudah disediakan oleh majelis, monggo dipersiapkan. Dan bagi umat yang belum, maka silakan roti dan anggur ataupun media yang lainnya dapat digunakan untuk perjamuan kita hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini.
Dengan mengingat dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kita memperoleh keselamatan melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga melalui darah yang dicurahkan, kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Sebagai ungkapan syukur kita di hari ini, saat kita sudah menerima roti dan anggur perjamuan, mari kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil diiringi lagu Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia. Umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan juga diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah saat kami sudah menikmati roti dan anggur perjamuan-Mu. Inilah pembaharuan hidup yang akan kami lakukan ke depan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang Tuhan berikan. Kami tidak sendiri dalam menghadapi penderitaan kehidupan yang ada. Ada Tuhan, ada kasih Allah yang selalu menyertai mendampingi kami dan memperbaharui kami. Dan sebagai ungkapan syukur, biarlah Tuhan melalui persembahan ini nama-Mu dimuliakan dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Allah. Dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pengutusan kita, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 154. Setialah, setialah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.